Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Andika dengan NIM 12550111484 di kelas C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Alpro, penerapan percabangan, percabangan bersarang, ternary operator, dan perulangan while. Baik, pertama-tama kita mulai dengan percabangan if, else, dan elif. Kita mulai dari percabangan eh, pengambilan eh, keputusan. Contohnya saat di kehidupan sehari-hari, hari sedang hujan. Jika hari hujan, saya membawa payung. Dan jika tidak hujan, saya tidak membawa payung. Sama seperti di pemrograman menggunakan kata kunci if, elif, dan else. Baik, saya sudah membuat strukturnya di sini ya. Lalu program akan memeriksa satu persatu kondisinya. Kondisi yang pertama, jika X lebih besar dari 10, program akan langsung mengeksekusi perintah dari if, yaitu print X lebih besar dari 10. Yang ini ya. Kita coba X lebih besar dari 10. Kita buat X-nya di sini 20. Buat X lebih besar dari 10. Oke. Lalu perintah yang kedua itu jika X sama sama dengan 10. Jadi kalau 10, program akan melaksanakan perintah dari elif. Print dari elif. Misal 10. X sama dengan 10. Oke, yang terakhir itu else. Jika tak ada kondisi yang terpenuhi, program akan menjalankan perintah dari else, yaitu X lebih kecil dari 10. Ya, kita buat 8 ini. X lebih kecil dari 10. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu percabangan besarang. Percabangan besarang adalah percabangan di dalam percabangan. Contohnya bisa kita ambil dari nilai-nilai dalam pelajaran. Ya. Misalnya yang pertama nilai kita 75. Jika nilai di atas 80 atau sama dengan 80, maka nilai akan B, grade B, ya. Dan jika nilai 90, maka nilai akan bergrade A. Oke. Dan jika nilai tidak terkondisikan, yang maksudnya itu dia di bawah 80, akan grade C atau tidak lulus ya. Kita bisa coba dulu. Bisa kita coba di 75. 75 berarti itu di bawah 80. Nah, grade C. Karena grade C itu dari nilai 79 sampai 0 itu akan grade C. Nah, kalau kita bikin 80, ini langsung berubah jadi ke grade B. Sampai 80 sampai 89. Masih grade B. 90 masuk grade A. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ternary operator. Ternary operator adalah percabangan yang lebih singkat.
Kalau dalam percabangan lainnya kita buat itu lebih panjang. Jika di ternary operator kita bisa membuatnya lebih singkat dalam beberapa baris. Oke, kita contohkan. Jika umur lebih dari 17 atau sama dengan 17, maka akan jadi dewasa. Jika 17 atau lebih, dewasa. Jika di bawah 17, maka akan menjadi anak-anak. Kita coba run. Kita di 17. Dewasa. 18 juga dewasa. Maaf. 18 dewasa. Kalau 16 itu masuk ke anak-anak. Karena di bawah 17. Kita buat 17 else anak-anak. Begitu juga dengan 10. Tetap anak-anak. Ternary operator ini berguna untuk menggunakan program dengan sederhana tanpa menggunakan beberapa baris if. Bisa dengan singkat. Contohnya seperti ini ya. Berbeda dengan percabangan lainnya yang lumayan panjang if dengan else-nya. Ini hanya singkat. Ini untuk membuat seperti lulus atau tidak lulus, umur anak-anak, seperti program sederhana. Oke, yang selanjutnya yaitu perulangan while. Yaitu saat kita ingin menggunakan blok kode yang berulang-ulang. Baik, ini struktur basicnya, struktur dasar yang saya bikin. I sama dengan 1. Kita buat di sini dari 1, maka hitungan akan mulai dari 1. 1 sampai 9. Karena kita buat while I di sini 9 ya. Jika kita buat dari 5, maka perhitungannya juga akan dimulai dari 5. 5. Nah, dan di berapapun itu akan mulai dari angka tersebut jika masih di bawah 9 ya. Jika kita membuatnya 10, maka akan gagal ya. Seperti ini. Nah, jadi cuman hanya bisa dari perulangan 1 sampai 9. Nah. Baik, selanjutnya yaitu penerapan nyata. Oke, di penerapan nyata ini saya sudah menggabungkan dari semua percabangannya ya. Baik. Di sini di penerapan nyata ini kita menggunakan ternary operator agar programnya jauh lebih sederhana dan efisien. Jadi programnya lebih singkat dan sederhana ya. Yang pertama, program menggunakan while true yang akan membuat program akan berjalan sampai penggunanya memilih untuk keluar. Lalu yang kedua, pengguna memasukkan nama dan nilai. Sini, nama dan nilai. Lalu yang ketiga, nilai disebut operator berantai untuk menentukan apakah nilainya A, B, atau C. Sini, A,
grade-nya A, B, atau C. Dan yang terakhir, program akan menanyakan apakah Anda ingin memasukkan data lagi atau inputan lagi. Jika pengguna memilih untuk no, N ini no ya, no, program akan berhenti dan akan membuat program selesai. Baik, kita coba saja untuk running-kannya. Oke, di sini masukkan nama. Sini kita buat Surya. Masukkan nilai. Nilai kita buat di sini 80 ya. 80. Nah, langsung nama Surya grade B. Kita mendapatkan nilai B karena 80 itu B. B if nilai 80 ya. Atau lebih. 80 atau lebih. Jadi kalau kita buat, apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Y. Masukkan nama. Kita buat Aci. Masukkan nilai 9, jangan 9. 89. Masih grade B karena dia 90 itu A itu jika nilainya 90 atau lebih. Jadi kalau kita buat di sini Aci nilainya 90, maka baru Aci akan mendapatkan nilai A. Lalu jika kita ingin mematikan program yang kita bikin misalnya di sini Surya ya tadi ya. Nilainya kita buat 80. Nah, jika kita ingin menyelesaikan, kita ketik N, yaitu break ya. If ulang sama-sama dengan N, akan break. Nah, dan program akan berakhir. Sekian dari saya menjelaskan tentang percabangan if, else, elif, percabangan bersarang, ternary operator, perulangan while, dan penerapan nyata. Terima kasih semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.